Renungan Harian Katolik Sabtu 21 Juni 2025. Jangan khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius bab 6 ayat 25. Saudara-saudara, begitu banyak orang dicekam kekhawatiran akan hidup mereka. Terutama di zaman yang serba sulit, baik secara sosial maupun ekonomi, kita tergoda menjadi cemas dan khawatir. Kecemasan dan kekhawatiran biasanya justru membuat hidup kita kian terpuruk. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan jangan khawatir. Kata-kata ini merupakan ungkapan penghiburan sekaligus teguran bagi kita agar selalu ingat akan hal yang kita kejar, yakni kebahagiaan hidup. Meskipun kita sukses dalam usaha-usaha kita, namun jika tidak bahagia, tidak ada manfaatnya. Sebab kesuksesan bukanlah tujuan dari segala-galanya. Yesus mengetahui kelemahan kita semua. Oleh karena itu, Ia mengajarkan kepada kita untuk tidak cemas akan hidup kita. Ia mengajak kita untuk percaya akan penyelenggaraan ilahi yang senantiasa nyata dalam hidup kita. Kita diberi nafas hidup sampai hari ini sudah menjadi bukti bahwa Allah lah yang menyelenggarakan hidup kita dan Dia senantiasa setia. Kita seringkali cemas dan khawatir tentang berbagai hal seperti masa depan, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Namun, penting untuk diingat bahwa Allah tahu segala kebutuhan kita dan Dia akan menyediakannya bagi kita. Yesus mengajar kita tentang pentingnya melepaskan kekhawatiran dan mempercayai Allah sepenuhnya. Ia mengajak kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu dan percaya bahwa Dia akan mengurus kita dengan baik. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu bekerja atau berusaha, melainkan kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah lah sumber segala yang kita butuhkan. Dia akan memenuhi kebutuhan kita sesuai kebijaksanaannya. Dengan demikian, kita hidup lebih tenang dan percaya bahwa Allah menyertai dan memelihara kita. Santo Aloysius Gonzaga yang kita peringati pada hari ini tidak termasuk dalam kelompok tokoh idola. Ia adalah teladan hidup beriman dan sekaligus pelindung kemurnian kaum muda, seorang yang tekun berdoa, mati raga, dan rendah hati. Pada usia yang sangat muda, ia mengucapkan kaul-kaul kebiaraan dan pada akhirnya pada usia 23 tahun ia meninggal karena terjangkit penyakit pes. Karena ia melibatkan diri dalam perawatan orang-orang yang terjangkiti penyakit pes. Ia menghayati sabda Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jati diri tidak ditentukan oleh penampilan lahiriah, melainkan oleh firman Tuhan. Dengan mengalaskan hidup pada firman, ia menjadi pribadi yang unggul karena ia mampu mencintai Tuhan dan sesamanya dengan mengorbankan hidupnya sendiri. Janganlah khawatir akan hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Kata-kata pencerahan dan peneguhan ini hendak menunjukkan tatanan nilai yang harus dihayati oleh setiap pengikutnya agar hidupnya benar-benar bermakna. Yesus hendak menekankan kesetiaan kepada Allah dalam suka dan duka. Dia juga hendak mencegah manusia dari kekhawatiran dan sikap-sikap lain yang meragukan kesetiaan dan kasih Allah sebagai Bapa yang Maha Rahim. Segalanya telah Ia sediakan bagi kita anak-anak-Nya. Yesus berkata, "Jangan kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Inilah sebenarnya yang harus kita pegang dan ingat, bahwa Bapa tidak akan membiarkan anak-anak-Nya terasing dan lapar. Bapa, tolonglah kami untuk mengubah kecemasan dan kekhawatiran menjadi saat penuh rahmat untuk berharap seutuhnya padamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.